Malam semuanya. Senang sekali saya bisa ada di sini Malam, malam hari Dokter ini. Lisa. Iya, Wow. apa kabar, Dokter Navita? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan Amin, amin, terima amin. kasih banyak untuk Dokter Navita and tim yang sudah memberikan saya waktu untuk sharing. Mungkin apa yang saya sharing mungkin hanya sedikit dari apa yang dari keseluruhan tentang imun balance itu sendiri. Tapi mudah-mudahan bisa menambah hasanah juga untuk teman-teman sekalian. Bagaimana sih apa yang perlu kita ketahui tentang imun balance, terutama autoimun sebenarnya. Karena kalau kita sudah berbicara tentang imun imbalance itu kebanyakan orang sekarang nyambungnya ke autoimun ya. Gitu. Boleh saya langsung, Dok? Silakan, Dok. Baik, saya share screen ya. Oke. Oke. Iya, hari ini kita akan berbicara tentang immune balance. Kebanyakan dari ketika kita berbicara tentang kesehatan itu sendiri, semua pasti akan kembali sebenarnya ke balance itu sendiri. Makanya ketika kemarin Dokter Navita menanyakan judulnya mau apa, saya langsung kalau imun ya pasti immune balance. Karena beberapa yang sering saya dapatkan pertanyaan dari baik dari pasien, baik dari kadang diskusi juga sama dokter itu adalah maunya dinaikin sistem imunnya itu harus dinaikkan gitu. Padahal sistem imun itu tidak harus selalu naik. Karena segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita itu akan bekerja dengan baik ketika dia seimbang atau balance. Nah, ini tadi sudah ya. Terima kasih untuk Dokter Navita. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara kerja sistem imun itu sendiri? Sistem imun fungsi utamanya tentunya untuk menjaga tubuh kita dari benda asing, yaitu dari virus, dari bakteri, dari parasit, maupun dari sel kanker sebenarnya atau sel kanker. Nah, beberapa hal yang dilakukan oleh sistem imun untuk mewujudkan itu, untuk menjaga tubuh kita dari benda asing, yang pertama adalah mengenali benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Bisa bakteri, bisa virus, parasit, jamur, ataupun ada kita sebut corpus alienum atau benda asing, misalnya semut, atau apapun yang masuk ke dalam tubuh. Itu pertama kali pasti dikenali dulu. Kemudian setelah dikenali, sistem imun itu akan mulai merespon terhadap antigen ataupun bakteri-bakteri tadi. Kemudian dia akan memproduksi yang namanya antibodi. Antibodi ini nanti yang akan berperan untuk melawan benda asing tadi, baik dari bakteri, virus, maupun parasit. Sampai pada akhirnya sistem imun kita akan memakan, mengeliminasi benda asing tersebut dan mengeluarkannya dari dalam tubuh dengan aman. Nah, ini adalah cara kerja sistem imun kita. Dan ini adalah cara kerja yang ideal dalam arti situasi tubuhnya bagus, situasi sistem imunnya juga dalam kondisi seimbang atau balance. Jadi tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Nah, apa yang terjadi pada sistem imun ketika dia menjadi imbalance atau tidak seimbang? Ya ada gangguan dari salah satu hal-hal ini. Apakah sistem imun itu akan gagal mengenali benda asing tadi, ataukah dikenali dengan benar, tetapi sistem imunnya gagal untuk merespon terhadap benda asing tadi. Ini biasanya pada kasus-kasus di mana imunnya itu turun, misalnya pada orang-orang dengan kanker, dengan HIV yang memang memiliki penurunan sistem imun secara keseluruhan. Atau bisa jadi responnya ada, tetapi gagal untuk memproduksi antibodi. Atau ternyata antibodinya ada, tetapi gagal untuk memakan dan mengeliminasi benda asing tadi. Ini adalah gangguan dari kerja sistem imun yang terjadi apabila sistem imun kita tidak berada pada keadaan seimbang. Nah, hal lainnya adalah
yang akhirnya menyebabkan autoimun adalah gagal di pengenalan sebenarnya. Jadi autoimun itu terjadi sebenarnya karena bukan sistem imun kita yang terlalu rendah, tapi sistem imun kita yang gagal mengenali dari yang sebenarnya bukan benda asing, yang sebenarnya adalah bagian dari tubuh sendiri, dikenali sebagai benda asing. Jadi autoimun itu sendiri adalah kondisi di mana sistem imun kita gagal mengenali dan menyerang sel-sel yang akhirnya menyerang sel-sel sehat di dalam tubuh. Nah, pada kondisi ini, sistem imun akan mengeluarkan zat protein tadi, yaitu autoantibody yang akan menyerang sel-sel yang sehat. Dan kondisi ini akan berlangsung terus-menerus sampai pada akhirnya menyebabkan kerusakan. Dan salah satu gejalanya yang sering kali terlihat adalah nyeri. Makanya di sini banyak slide-slide tentang nyeri ya. Kemudian autoimun sendiri itu sebenarnya sudah sangat banyak sekali, semakin banyak penyakit yang akhirnya dimasukkan ke dalam golongan autoimun. Kalau dulu itu mungkin hanya sekitar 30, terus naik menjadi 50, terus sekarang sudah ada 110. Saya nggak tahu tahun depan itu mungkin akan lebih banyak lagi. Kita bisa lihat ada rematik ya, yang rheumatoid arthritis, diabetes tipe 1, lupus, multiple sclerosis, sampai tiroiditis Hashimoto, penyakit Grave yang menyerang tiroid, sampai ternyata juga penyakit endometriosis dan vitiligo yang sampai beberapa tahun lalu itu saya tidak mengenal itu sebagai penyakit autoimun. Tapi ternyata sekarang sudah diketahui bahwa etiologinya atau apa yang terjadi di belakang endometriosis dan vitiligo ternyata adalah proses autoimmunity. Nah, autoimun itu sendiri banyak sekali yang menanyakan autoimun itu diturunkan atau tidak. Nah, jadi penyakit autoimun itu sendiri dapat timbul atau seringkali timbul akibat interaksi faktor-faktor lingkungan yang pada akhirnya memicu perubahan pada susunan genetika. Susunan genetik yang terpengaruh umumnya memang telah memiliki kecenderungan untuk penyakit autoimun tertentu. Nah, jadi apakah diturunkan? Ya, tetapi tentunya harus ada interaksi antara gen-gen yang memang sudah ada kecenderungan tadi dengan apa yang ada di sekitar kita. Yang ada di sekitar kita itu berupa lifestyle, gaya hidup, apa yang kita makan, pola aktivitas kita, pola tidur kita, kemudian juga lingkungan yang ada di sekitar. Jadi apa yang kita gunakan, polusi ya, polusi air, polusi bagaimana udara di sekitar kita, bagaimana air minum kita, itu semua akan mempengaruhi terhadap ekspresi genetik. Jadi gennya mungkin tidak berubah, tapi ekspresinya bisa berubah. Begitu. Dan ekspresi genetik inilah nanti yang akan menyebabkan penyakit autoimun itu muncul. Mungkin lebih mudahnya begini, jika ada 2 orang kakak beradik dalam satu keluarga, di mana ibunya mungkin memiliki Sjogren syndrome, salah satu autoimun. Kemudian bapaknya memiliki rheumatoid arthritis, autoimun juga. Kemungkinan kedua anak ini, kakak beradik tadi ini, memiliki penyakit autoimun itu tinggi. Walaupun resikonya sebenarnya secara genetik itu kurang lebih 30%. Tetapi karena dari bapak dan ibunya ada, kemungkinan mereka berdua memiliki autoimun itu tinggi. Nah, yang satu, yang kakaknya, ternyata pada usia 45 tahun dia menderita mungkin Sjogren syndrome. Kemudian yang adiknya ternyata sampai usia 80 tahun dia masih baik-baik aja. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin karena ketika kita berbicara genetik, tidak selamanya susunan gen antara kakak dan adik itu sama. Itu satu. Walaupun mereka kakak beradik, pasti susunan genetik itu pasti akan berbeda. Jadi bisa jadi yang kakaknya ternyata mendapatkan gen-gen yang
sudah bermutasi atau sudah mengarah atau memiliki kecenderungan untuk penyakit autoimun, sementara adiknya tidak. Tapi bisa juga disebabkan, dan ini adalah faktor yang paling besar sebenarnya, lebih banyak disebabkan karena gaya hidup. Jadi apabila seseorang yang memang memiliki kecenderungan genetik untuk memiliki autoimun, tapi ternyata sangat-sangat memperhatikan gaya hidup mereka, akan cenderung memiliki resiko yang lebih rendah untuk terjadinya autoimun. Gitu. Dan yang perlu diketahui juga dari autoimun dan genetik ini, susunan genetiknya itu biasanya banyak. Jadi gennya yang mempengaruhi, yang bisa menyebabkan penyakit autoimun muncul itu sebenarnya gennya banyak. Jadi bukan gangguan pada satu gen. Walaupun pada kasus langka itu ada, tetapi umumnya rata-rata itu banyak. Jadi misalnya pada lupus itu ada sekitar 80 gen yang berperan memicu terjadinya lupus. Nah, bayangkan kalau tadi kakak dan adik tadi yang satunya punya 60 gen, yang satunya hanya punya 30 gen. Mungkin yang adik inilah yang tidak akan memiliki atau tidak akan terkena penyakit autoimun sepanjang hidupnya. Nah, kemudian autoimun itu sebenarnya di belakang dari penyakit autoimun itu bukan hanya gangguan dari sistem imun tubuh kita. Dan nanti saya akan jelaskan lebih lanjutnya. Tetapi kita juga bisa lihat dari pencetus. Jadi kalau misalnya tadi ternyata di autoimun itu ada keterlibatan genetik. Jadi ada genetik yang memang sudah ada memiliki kecenderungan untuk penyakit autoimun. Kemudian ditambah dengan faktor-faktor gaya hidup, faktor lingkungan. Nah, apabila itu faktor dari gaya hidup dan genetiknya tadi sudah bersatu, akan ada sesuatu yang biasanya menjadi pencetus. Pencetus awal mula terjadinya kita sebutnya flare ya, atau gejala atau ya gejala dan tanda dari autoimun itu sendiri. Nah, pencetusnya ini ada banyak macamnya. Beberapa diantaranya itu adalah infeksi, ada Epstein-Barr virus, penyakit Lyme yang di sini nggak ada ya. Jadi penyakit Lyme ini biasanya ada di Amerika Serikat, di benua Amerika. Lalu virus influenza di Indonesia juga tidak ada, cacar, campak, mononukleosis, HFMD, dan sitomegalovirus. Kemudian obat-obatan juga ternyata bisa menjadi pencetus autoimun seperti bleomycin, paclitaxel, ini obat kanker, penisilamin, antibiotik, dan kokain. Kemudian juga ternyata bukan cuma infeksi dan obat-obatan, tetapi juga toksin. Nah, toksin ini yang saya dapat dari sumber itu yang dapat mencetuskan autoimun dikatakan hanya 3, tetapi sebenarnya toksin apapun mampu merubah ekspresi gen apabila kadarnya memang terlalu berlebih. Tetapi berdasarkan dari artikel ini kita dapat 3, yaitu debu silika, hydrazin, dan tembakau. Nah, tembakau ini juga bukan hanya tembakaunya saja, tetapi asapnya pun juga. Jadi apabila kalau kita berbicara tentang pencetus, biasanya sudah ada faktor yang tadi ya, sudah tadi ada faktor genetik, terus dipengaruhi dengan bagaimana seorang itu beraktivitas, bagaimana seorang itu makan, pola makannya, pola tidurnya. Kemudian datang nih, misalnya datang infeksi cacar. Infeksi cacar, nah setelah cacar, biasanya nanti akan ada periode tidak ada gejala sama sekali, nanti mungkin sekitar 1 bulan, 3 bulan, lalu tiba-tiba muncul tuh nyeri, muncul segala gejala dan tanda yang mengarah ke autoimun. Itu kita bisa, kalau kita runut balik ternyata ada infeksi cacar sebelumnya. Jadi itulah pencetus dari awal mula terjadinya autoimun. Apakah penyebabnya cacar? Bukan. Jadi memang dia hanya mencetuskan karena biasanya seperti infeksi. Kenapa dari infeksi bisa menjadi autoimun? Karena biasanya ada ketidaktuntasan dari, jadi
sistem imun kita tidak benar-benar tuntas untuk menangani infeksi cacar tersebut, sehingga akhirnya masih ada antibodi yang bersirkulasi yang masih mencari nih, tadi nih virus-virus cacarnya mana nih gitu. Tapi ternyata virusnya sudah selesai semua, sudah habis. Hanya saja si sistem imun ini masih saja mencari-cari terus sampai akhirnya menyerang sel-sel sehat. Nah, kalau kita berbicara tentang balance atau sistem imun seimbang dan mengarah ke autoimun, saya menemukan salah satu gambar yang paling pas itu ini. Ini adalah mungkin agak ilmiah sedikit ya, Dokter Nafita, mohon maaf. Jadi ini adalah kondisi kalau sistem imun kita tidak seimbang. Di sini ada T regulator dan di sini ada T helper 17. Kenapa saya sampaikan ini? Karena nanti ada hubungannya dengan slide selanjutnya. Seharusnya apabila sistem imun kita bagus, antara T regulator dan T helper 17 ini seimbang. Jadi harusnya di tengah. Seketika nanti T helpernya, kalau T regulatornya naik juga sebenarnya nggak bagus. T helper 17 apabila dia naik, ini adalah tanda dari autoimun. Nah, jadi biasanya pada autoimun yang terjadi adalah T helper 17-nya naik. Kalau begini biasanya cancer ya. Tapi ini salah satu gambar yang saya temukan. Dan di sini kita bisa lihat banyak sekali yang berperan pada sistem imun, bukan hanya sel T, bukan hanya sistem imun itu bukan hanya satu. Jadi ada banyak sekali. Dan ini sedikit gambaran, nanti mungkin saya bisa kembali lagi. Sorry. Ya, jadi ini bagaimana kalau balance itu adalah adanya keseimbangan antara T regulator dan T helper 17. Nah, nanti kita akan bahas ketika saya membahas vitamin D dan imunomodulator ya. Lalu bagaimana sebenarnya kita mengatasi autoimun? Nah, sebenarnya untuk mengatasi autoimun itu ada dua fokus, yaitu yang pertama adalah kontrol gejala, dan yang kedua adalah atasi penyebab. Untuk mengkontrol gejala, ada beberapa hal dan sebenarnya ini yang paling sering dilakukan oleh di rumah sakit, di terapi atau treatment autoimun biasanya menggunakan obat penghilang nyeri, kemudian juga melakukan fisioterapi apabila ada nyeri yang terlibat, dan yang pasti menghindari pencetus. Pencetusnya ini bukan sama seperti trigger awal ya atau pencetus awal, tapi bisa jadi stres atau infeksi apapun yang mampu mengganggu sistem imun seseorang. Paparan sinar matahari juga ternyata bisa menjadi pencetus flare atau munculnya gejala-gejala dari autoimun itu. Kemudian makanan dan obat-obatan. Nah, salah satu kontrol gejala yang tidak saya tulis juga adalah kortikosteroid. Itu adalah salah satu obat yang sering digunakan untuk mengontrol gejala pada autoimun. Ada beberapa autoimun juga yang membutuhkan obat yang jauh lebih keras, tentunya sesuai dengan penyakit autoimun itu sendiri. Karena autoimun itu sangat banyak sekali dan gejalanya bervariasi, beratnya bervariasi, kegawat daruratannya pun atau kemungkinan menjadi beratnya itu pun bervariasi. Nah, yang kedua yang biasa saya bantu untuk atasi sebagai karena memang saya bergerak lebih banyak di functional medicine adalah untuk mengatasi penyebab. Yang saya lakukan adalah mencari root cause dan melakukan perubahan perilaku. Untuk mencari root cause dari autoimun itu sendiri, sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Dan ini mungkin yang teman-teman juga, apabila ada teman-teman yang memiliki riwayat autoimun atau memiliki saudara juga yang memiliki penyakit autoimun, mungkin juga bisa di-share apakah ada riwayat penyakit terdahulu atau riwayat penyakit keluarga yang memiliki autoimun. Kemudian bagaimana pola hidup sehari-hari.
Pola hidup itu bukan hanya dietnya saja atau pola makan, tetapi juga pola tidur, exercise-nya, kemudian juga pola stresnya atau aktivitas hariannya. Dok, saya izin sebentar ya dok ya. Boleh, Dok. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Dokter Lisa, sebentar ya, 5 menit. Kira-kira udah mulai ada pertanyaan? Kayaknya saya udah mulai nyatet nih banyak pertanyaan di sini. Karena jujur ya saya pribadi, kan kita sebagai seorang GP ya, kalau misalnya GP itu masih, kalau memang saya di bagian hemodialisa, Dokter Lisa sendiri memang di anti-aging. Jadi kita ibaratnya saya juga sama-sama belajar nih. Oke, Dokter Lisa sudah bisa kembali? Thank you, dokter. Oke. Kemudian setelah pola hidup, kita juga bisa melihat bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggal dan kerja. Nah, ini yang kita lihat biasanya bagaimana kondisi airnya, sirkulasi udaranya seperti apa, kemudian juga bahan atau produk yang kita gunakan sehari-hari sebenarnya sih. Itu biasanya saya tanyakan. Dan yang terakhir pastinya melakukan pemeriksaan laboratorium terkait. Nah, ada beberapa laboratorium yang memang biasa dilakukan ya, seperti darah lengkap, kemudian juga biasanya kalau ada di sini ada penyintas autoimun mungkin sudah terbiasa ya, ada ANA, ada ESR atau ya ada banyak macam-macam. Tetapi beberapa yang kita juga yang umumnya kalau kami di functional medicine lakukan itu kita juga melihat kadar vitamin D. Kita akan melihat kadar vitamin D seseorang. Kemudian kita juga akan melihat imun sistemnya secara keseluruhan. Jadi ya tadi ya, kalau tadi kita kembali lagi yang ada T-regulator dan lain-lainnya, itu juga kita akan melihat di sana. Kemudian ada pemeriksaan lain yang tidak kalah penting tapi jarang dilakukan adalah pemeriksaan omega. Dan itu mungkin masih jarang yang melakukan, tapi juga sangat penting sekali. Nah, ini adalah proses yang saya lakukan ketika kita mencari root cause. Dan mencari root cause ini, terutama pada penyakit autoimun, itu tidak mudah. Saya terus terang bilang tidak mudah. Dan tidak akan ada yang namanya satu kali itu langsung dapat. Itu nggak ada. Jadi memang dan karena memang kadang dipersulit dengan autoimun itu, mungkin kalau yang penyintas juga sudah tahu, biasanya sudah ada satu penyakit autoimun, nanti mungkin 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian ada 2 gitu. Jadinya autoimunnya ada 2. Nanti mungkin jadi kayak numpuk gitu ya. Karena memang kalau tidak kita atasi dari root cause akan begitu. Gitu. Jadi memang kita harus kalau mau bagus, memang kita harus mengatasi root cause-nya. Oke, kemudian untuk perubahan gaya hidup yang saya lakukan yang memang bisa membantu, baik dari membantu mengontrol gejala dan juga membantu untuk treatment aslinya gitu. Jadi bukan cuma mengontrol gejala aja. Yaitu yang pertama berolahraga secara teratur sesuai kondisi tubuh. Kenapa saya katakan sesuai kondisi tubuh? Karena autoimun itu proses yang sangat berat yang terjadi pada tubuh seseorang. Jadi memang tidak semua tipe olahraga akan sesuai. Jadi memang harus disesuaikan. Dan yang kedua adalah melakukan perubahan pola makan. Mungkin kalau teman-teman ada yang sudah pernah dengar AIP, autoimun protokol, atau elimination diet. Nah, itu biasanya yang sangat baik sekali dilakukan pada orang-orang yang memang sedang memiliki gangguan imun imbalance atau autoimun itu sendiri. Nah, untuk di rumah, apa sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama itu pastinya memperbaiki sirkulasi udara. Sirkulasi udara di sini bukan berarti teman-teman harus
udaranya itu harus bersih, nggak ada bakteri, nggak begitu ya, karena itu juga sebenarnya tidak bagus sebenarnya. Tetapi yang penting sirkulasi udara itu lancar, karena salah satu yang bahaya dari sirkulasi udara yang bermasalah adalah timbulnya mold atau jamur. Dan itu sangat-sangat sering dianggap sepele. Padahal kalau di luar itu kita sudah kenal namanya toxic building syndrome atau memang sindrom gangguan jamur yang biasanya karena ada mold atau jamur di gedung itu, baik itu biasanya perumahan biasa ataupun apartemen, ya biasanya apartemen sih yang seperti itu. Tapi jangan salah di sini pun di sini sih. Maksudnya di rumah-rumah pun sebenarnya bisa gitu loh. Apabila misalnya teman-teman melihat ada yang bocor atau plafon ya, biasanya kayak plafon bocor itu langsung diganti karena memang itu juga beresiko. Resikonya apa? Tadi tumbuhnya mold tadi itu sendiri. Dan mold itu seketika seseorang mengalami infeksi karena mold itu tidak mudah, itu kemana-mana. Kemudian juga mengurangi paparan asap. Mengurangi paparan asap ini bukan cuma asap rokok, dan asap rokok juga sebenarnya yang bahaya juga bukan cuma perokoknya aja ya, tapi juga orang di sekitarnya. Asap apa lagi? Asap dari misalnya pembakaran sampah juga bisa. Lalu juga misalnya asap kendaraan bermotor apabila kita terbiasa untuk selalu membuka jendela itu juga. Ya sekarang kadang-kadang susah ya kalau saya lihat ya, kita mau buka jendela biar dapat udara bersih, tapi dapatnya asap. Jadi mungkin tidak harus selalu dibuka setiap saat, tetapi biarkan itu terbuka, terutama di pagi hari, agar ada sirkulasi udara. Nah, yang terakhir adalah manajemen stres. Ini kalau untuk penyintas kayaknya udah wajib. Karena kalau misalnya autoimun memang sebenarnya dimaklumi sekali, karena kondisi autoimun, kondisi imun imbalance itu bukan hanya bukan hanya berat di mental, tetapi memang secara fisiologis, secara kondisi tubuhnya pun pasti dia akan membuat tubuh itu stres sebenarnya. Jadi sebenarnya sih wajar. Tetapi tentunya apabila kita tidak memanage, kita tidak mengatur, mengelola stres itu dengan baik, makin parah. Makin parah, gejalanya pun makin parah. Jadi walaupun itu sesuatu yang wajar, tetapi harus tetap kita kontrol. Nah, ini tadi kenapa saya cantumkan vitamin D? Karena memang secara penelitian yang dilakukan bukan oleh orang Indonesia, sayangnya. Walaupun kita negara tropis, ternyata kadar vitamin D orang-orang Indonesia itu sangat-sangat kurang sekali. Mungkin karena banyak yang nggak mau berjemur ya, takut hitam, atau yang nggak mau yang keluar tapi pakai sunscreen dari muka sampai ke tangan-tangan sampai ke kaki-kaki di sunscreen semua karena takut hitam. Jadi mungkin karena itu juga, atau mungkin karena tingkat polusi kita yang mungkin makin tinggi, entah bagaimana, tetapi kebanyakan tidak memiliki kadar atau level vitamin D3 yang cukup di dalam darahnya. Padahal vitamin D3 itu sangat-sangat baik terutama untuk sistem imun. Dan fungsinya sebenarnya bukan hanya untuk autoimun saja, fungsinya memang untuk sistem imun secara keseluruhan. Jadi dia juga akan meningkatkan fungsi dari sistem imun itu sendiri. Makanya kemarin mungkin kalau pas COVID-19 banyak yang minum vitamin D3 juga gitu untuk meningkatkan sistem imun. Tetapi ternyata D3 itu juga sangat berperan bukan hanya autoimun, tetapi juga kanker atau kanker. Nah tadi kalau teman-teman masih ingat ya yang di mana tadi ya? Salah. Nah kalau masih ingat yang di sini, nah vitamin D itu ternyata dia bisa menaikkan T-regulator. T-regulatornya naik, terus TGF betanya naik. Nah, kemudian interleukin 6-nya turun. Nah, kalau teman-teman tadi masih ingat, ketika autoimun, T helper 17 ini naik. Nah, T helper 17-nya naik, T-regulatornya itu turun. Jadi, kalau misalnya kita minum vitamin D, otomatis kan ini naik ya.
di sini, interleukin 6-nya itu diturunkan oleh vitamin D dan TGF betanya dan T regulatornya dinaikkan. Gitu. Itu kenapa pentingnya vitamin D. Tapi kembali lagi, segala sesuatu ada dosisnya. Jadi dan dosis vitamin D itu juga tidak boleh berlebih karena vitamin D3 sendiri itu bukan double immunomodulator. Nanti kita akan bahas apa itu double immunomodulator. Jadi vitamin D3 itu bukan double immunomodulator, dia adalah imunostimulan atau menaikkan sistem imun. Nah, sumber yang paling bagus dari vitamin D3, bukan sumber, dia bentuk, lebih tepatnya bentuk yang paling bagus adalah 1,25 dihidroksikolekalsiferol atau yang berbentuk kalsitriol. Yang lain boleh nggak? Boleh, tetapi yang paling efektif adalah yang bentuknya seperti ini. Jadi kalau mau lihat, besok mau beli suplemen vitamin D3, boleh dilihat dulu belakangnya apa. Karena kalau yang teman-teman lihat, oh dosisnya sekian, itu biasanya didasarkan pada ini, kalsitriol. Jadi bukan didasarkan pada bentuk-bentuk yang lain. Normalnya berapa sih? Normalnya D3 itu kalau mau optimal, kita sebaiknya antara 50 hingga 80. Itu kadar level di dalam darah. Nah, kalau pada penyintas autoimun tentunya kembali lagi pada kondisi masing-masing. Tetapi tetap kembali vitamin D3 ada dosisnya, ada levelnya, ada level atas. Jadi tidak boleh berlebihan juga. Kemudian kita masuk ke imunomodulator. Nah, kenapa vitamin D3 dan imunomodulator? Karena dua ini yang memang paling sering digunakan atau paling sering kita gunakan untuk gangguan pada sistem imun, terutama pada autoimun. Imunomodulator itu apa? Nah, imunomodulator itu adalah obat atau suplemen atau substrat apapun yang mampu memodifikasi sistem imun dan menyeimbangkan reaksi sistem imun terhadap tubuh. Kata kunci menyeimbangkan ini sebenarnya agak rancu karena imunomodulator itu sebenarnya terbagi tiga. Terbagi tiga yaitu pertama imunostimulan atau yang menaikkan sistem imun, imunosupresan atau yang menurunkan sistem imun, dan double imunomodulator. Nah, yang akan kita bahas ini sebenarnya yang double imunomodulator. Kalau imunostimulan tadi kita udah bisa lihat ya, ada apa? Ada vitamin D3, banyak lah kalau itu udah banyak. Termasuk juga Phyllanthus niruri ya, kalau nggak salah itu juga untuk imunostimulan. Kemudian imunosupresan, banyak kortikosteroid, imunosupresan juga, terus obat-obat kanker juga banyak yang berupa imunosupresan. Nah, kalau double imunomodulator dia bermainnya itu agak unik gitu ya. Jadi karena dia bisa menaikkan, dia juga bisa menurunkan tergantung pada kondisi sistem imun tubuh seseorang. Contohnya adalah Cordyceps sinensis dan jamur reisi. Nah, dua ini yang memang sudah bisa kita bilang sebagai double immunomodulator karena nggak banyak yang bisa berfungsi sebagai double immunomodulator. Dan ini contohnya nih. Ini adalah contoh jamur reisi. Kalau ada yang pernah mengkonsumsi Ganoderma lucidum, dan ini adalah Cordyceps sinensis atau biasa disebut juga sebagai caterpillar fungus. Nah, itu semoga kelamaan. Semoga tidak bosan ya teman-teman. Dan ya sekian yang bisa saya share tentang imun balance. Saya tahu ini mungkin tidak banyak, tapi memang kalau kita berbicara sistem imun itu sebenarnya banyak banget. Jadi mungkin suatu saat di mana kita bisa bahas lagi tentang sistem imun dan autoimun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.